bahwa hari ini saya datang, saya mau menyampaikan firman Tuhan supaya kita saling berbagi. Tema kita yang mau saya sampaikan adalah tentang unity. Tahu artinya unity? Apa? Gak ada yang jawab? Dari sini anak-anak tahu unity? Suara kencang dong. Kesatuan. Nah, saya tetap mau pakai timer. Takut nanti lewat. Nah dengar, teman-teman sekalian, saya datang ke tempat ini ingin merubah suasana gitu. Gak dengan suasana yang sama, yang kemarin. Apalagi saya dengar, Kak termasuk yang terbanyak loh hari ini mereka hadir. Waduh, saya bilang segini banyak buat saya pikir yuk sampai ke belakang. Udah bilang begini Pak, udah gak muat lagi nih tempat kita, maunya begitu. Ternyata ada anak teens di tempat ini, tapi gak masalah. Nah, siapapun Anda adalah generasi-generasi hebat yang ada di tempat ini. Tolong tunjukkan bahwa Anda ini pribadi yang mengenal Tuhan. Sebenarnya saya pengen kasih tahu. Siapa yang bawa Alkitab? Satu orang? Cuma dua orang? Tiga, empat? Mantan-mantan sekolah minggu yang masih ingat nih kakaknya mau datang dia bawa, dia tahu nih Kak David pasti nanya. Dengar, coba yuk mulai rubah di kebiasaan anak-anak youth Petamburan. Saudara mau bilang apa kek kehebatannya. Kalau mau sekolah minggu, kalau mau ibadah di youth nih, Anda bawa ini. Aduh bos, bukan zamannya lagi. Hari gini bawa Alkitab. Anda saya katakan Anda malu membawa ini. Bagaimana Tuhan kalau malu sama Anda? Tunjukkan, mau kemana lu? Nih lu lihat, gua mau ibadah. Buka Alkitab, buka. Itu anak-anak yang diberkati Tuhan. Tunjukkan perbedaan di sini. Di tempat lain boleh semua pakai HP. Di Petamburan gak kayak gitu. Ayo kita mulai yuk. Gak bisa belajar. Usahakan. Kak ketinggalan buat pada HP. Jangan bilang begitu banyak kalau saya mau ceritakan kenapa saya gak suka ada Alkitab sebenarnya di HP. Gak enak gitu. Nanti deh ceritanya di lain waktu kenapa tidak mau ada Alkitab di HP. Itu sama juga membuat sesuatu yang bersih di tempat yang kita nggak tahu. Ini boleh nggak ditaruh di sini gitu. Padahal itu diburu gunakan kagak dan kita mempergunakan yang lain. Nah saya mau Anda ini semua belajar untuk membawa. Jangan malu kalaupun berat. Seberapa berat sih Tuhan tuh menanggung apa yang menjadi persoalan adik-adik. Berapa berat adik-adik tahu nggak orang tua Anda tuh ditolong oleh Tuhan. Sekarang Anda nggak mau berat-berat untuk mengembalikan apa yang baik dari Tuhan dengan cuma membawa beginian nih. Malu Kak, ini waktunya. Tuhan bilang kalau Anda malu sama aku, gimana aku malu sama kamu. Jangan buat Tuhan malu sama saudara, sama teman-teman. Tapi buat Tuhan bangga dengan Alkitab yang saudara pakai hari ini. Yang kedua pesan saya, sebelum saya mulai keras-keras terus nih. Mampukan saudara menghormati Tuhan lebih dari teman-teman. Lebih dari orang tua. Hari ini, maaf saudara-saudara gak usah tersinggung karena mungkin saya diundang khotbah lagi nanti tahun depan. 5 tahun lagi. Kok kerasan khotbahnya? Bodoh amat. Karena saya pengen anak-anak saya tuh keren. Dahsyat. Saudara, mampukan selama ibadah jauhin dari tanganmu. Jauhkan dari tanganmu. Kalaupun ada Alkitab gak bawa, gak usah dibuka. Dengerin aja. Toh pendetanya nyuruh buka gak mungkin dia diemin kita suruh baca sendiri. Pasti dia bacakan. Saudara dengarkan, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan hari ini. Tapi ya jauh. Ini jujur aja mengganggu banget. Karena kita nih yang tiap menit mau buka gak tahan. Kalau gak buka ginian percaya sama saya. Coba belajar begini Tuhan. Saya mau Tuhan hari ini saya kuat. Saudara akan merasa sakau gak enak rasa tangan tadi pengen ngeraba lagi. Tapi saya katakan berani untuk mengatakan tidak. Saat ibadah jauh nih. Jadi waktu saya di belakang, maaf nih Anda yang usah tersinggung, saya tidak menunjuk kepada orang. Tapi masih ada gitu, kita berani dan kuat untuk buka ini. Dan saya kan makanya di belakang pengen lihat-lihat. Saya jangan dimarahin. Anda bertemu saya bukan baru satu kali. Kita bertemu lama, ada beberapa teman-teman anak-anak. Dari mereka kecil sampai besar kayak gini sering ketemu dengan saya. Keisha tuh. Dari dia bayi kecil kali itu. Piak. Sampai dia segede gono tuh. Itu masih ketemu saya, Kak.
Gitu loh. Dulu saya sama dia kalau salam tuh tosnya kayak orang paling akrab deh. Gitu. Artinya sering ketemu. Jadi orang yang sering ketemu kayak gini. Nggak mungkin kalau dia punya sesuatu yang salah saya nggak mau kasih tahu. Pasti saya mau kasih tahu. Saya mau ingatkan dia. Supaya dia menjadi pribadi yang beda. Yang keren gitu. Ngapain lihat ya dia mah payah. Kita nggak sedih-sedih. Inilah unity. Saya mau di tempat ini bukan berarti saya yang sehat dengan pikiran. Saya yang bersemangat. Tapi ternyata cuman pikiran saya, kali ibarat manusia nih. Cuman pikirannya pengen, gue pengen berangkat, gue pengen kerja, gue pengen jalan hari ini. Tapi pas saudara bawa badan saya, saudara seperti orang sakit gak kuat. Nah jangan sampai saya bersemangat hari ini. Adik-adik di semua, teman-teman semua di sini seperti orang sakit tubuhnya gitu. Tubuh gak bisa bergerak. Tubuh yang gak menunjukkan tanda-tanda bahwa Anda tuh anak-anak Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Kalau saudara pernah lihat gini, papa kasihan ya. Kalau saudara kasihan sama papa, bukan caranya kasih duit sama papa, bukan. Tunjukkan yang baik sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau menjadi yang terbaik. Supaya lewat aku papaku diberkati. Lewat aku mamaku diberkati. Itu anak-anak muda. Jangan lihat papanya susah, ya gimana memang dia begitu. Enggak. Saudara tunjukkan lewat saudara Tuhan mau memberkati. Karena kita. Jadi tunjukkan semangat. Anak-anak muda nih yang baru dari teens, dari baru kemarin masih dihabis. Sekarang udah pada teens gede-gede banget lagi. Badan tinggi-tinggi. Nah tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah unity yang diminta artinya ini kesatuan. Nah saudara kalau melihat dari teman-teman, dari sebelah kanan kiri kamu tuh ada yang ngerasa sakit. Kelihatan yang gak bersemangat, tegur, jangan begitu cara nyanyi. Begitu, kasih tahu. Supaya mereka berubah. Mungkin hari pertama dia gak berubah. Hari ini teguran saya untuk ayo semangat gak berubah. Tapi besok akan ada Iskia dan teman-teman yang lain akan bilang begini. Akan semangat diunjukin harus semangat. Tunjukkan semangat. Nanti ini 2 kali, 3 kali, 5 kali. Saya percaya di 3 bulan ke depan ibadah ini berbeda. Waktu bergerak sampai bilang begini. Ini jangan terlalu rapat tempat duduknya besok kita susun. Pasti pengurus-pengurusnya akan susun tempatnya beda. Karena pada bergerak. Dia gak bisa begini. Ya kalau nyanyi begini. Saya selalu begitu. Di komunitas pria di Petamburan ini, saya selalu minta sama pria-pria, jangan kayak begitu kalau laki-laki nyanyi, tunjukkan bahwa kita bersemangat. Nah, saya nggak mau ada sesuatu yang saya pengen dan saya biarkan Anda gitu. Anak-anak sekolah minggu masih ingat dah, ayat hafalan saya dari Yakobus 4 ayat 17. Semua mesti ingat. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ya berdosa. Nah itu anak-anak hebat tuh. Firman Tuhan tertanam dalam. Jadi gini, kalau saya tahu ada dia salah, dia gak bersemangat, tugas saya memberitahu dia, ayo dong semangat. Itu firman kamu hidupi. Kenapa ayat itu bukan ayat hafalan tapi ayat seumur hidup saya katakan. Karena bisa jadi papa kita salah, mama kita salah, adik kita, teman-teman kita. Tugas kita. Atau barangkali kita yang salah, ada gak teman-teman kita seperti itu. Nah dalam kesatuan yang dimaksud adalah seperti itu. Bukan itu urusan lu, gua, lu enggak gitu. Harus ada saling mengingatkan. Nah saudara, unity pasti basicnya, konteksnya adalah kekristenan. Seperti apa kekristenan? Kita boleh buka. Mungkin sudah tahu, ini sesuatu cuplikan ayat dari firman Tuhan yang diinginkan. Dan kita mau belajar unity ini konteksnya dari kekristenan. Sebagai mana sih, apa sih yang Tuhan mau sebenarnya dari kekristenan dalam kesatuan di dalam kekristenan itu seperti apa? Boleh buka nih. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ini banyak tubuh kita nih. Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada mulut, ada banyak. Dan sekarang itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi kita di dalam Tuhan harusnya kita merasa lu sama gua tuh satu. Lu sakit, gua harus ngerasa sakit. Lu punya masalah, gue ikut rasakan. Lu happy, gue kebagian. Nah seperti itu mestinya anak-anak muda. Terhadap teman-teman, kalau ini dibangun sebagai satu kebiasaan, anak ini pasti berbeda. Gak mungkin ada yang begitu lagi. Lu dari kemarin udah 3 minggu nih, gue kalau ditanya begini. Kengkongkong. Semangat dong. Nah yang begini ada gak di tempat ini? Buka lagi. Ini ayat yang ini sekarang kita terjemahkan nih. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Boleh buka? Nah ini terjemahan yang di tengah ini adalah ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara kalau kita ngomong satu tubuh Kristus, Anda ini bagian.
Saya nggak tahu Anda tuh bagian yang mana. Dalam tubuh ini ada, bisa jadi Anda jadi kepala. Bisa jadi Anda jadi tangan, jadi kaki. Jadi apapun, jadi jari, jadi apa terserah. Tapi ingat, kita semua di satu tubuh. Artinya di dalam satu tubuh, coba sekarang renungkan begini. Saya nih, tiba-tiba naik lift nih dari lantai 1 lantai 5. Pas pintu lift tertutup, tangan saya lagi di depan begini. Terus pintu tutup, cuduk, kejepit nih tangan nih. Terus saya tarik gini. Terus kita bilang begini, lu bego ya, sampai kejepit begitu lu ngapain aja di situ? Kira-kira begitu nggak? Kalau kita ngelihat ada orang begitu, kira-kira kita bilang apa? Sakit nih orang nih. Tangannya kejepit ngomong begitu. Bego nih tangannya. Udah tahu mau naik lift di situ naruhnya. Sakit. Waktu tangan kejepit, itu meriangnya sebadan nih. Waduh, itu pala sakit, hati sakit, telinga, semuanya. Itu mestinya satu tubuh. Kalau ada satu gak semangat bilang begini, lu jangan gak semangat dong. Kalau ada satu yang lagi punya masalah nih, mestinya kita ngerasa, bro muka lu hari ini lain nih, lu lagi masalah ya. Itu mestinya. Harusnya terasa gitu loh. Itu yang disebut satu tubuh. Gak mungkin satu tubuh lu gua. Lagi ada di rumah bantuin mama potong-potong cabai. Tiba-tiba, ma ya lama-lama aku mau jalan nih, mau jalan nih. Ya berdarah. Mah, tangan berdarah mah. Kira-kira begitu gak? Mestinya pas tangan kepotong. Waduh, semua nih gemeteran nih. Melihat darah udah ketakutan. Harusnya begitu. Sama di antara kita ini yang dimaksud. Kita ini satu. Kalau ada yang kelihatan gak bersemangat, tegur, kasih tahu, semangat. Jangan-jangan nih jari lagi cantengan nih. Ini hari gak bisa bermanfaat dia. Kita apain? Kita beresin, kita obatin. Sampai dia berfungsi. Sama di antara kita, kalau ada satu yang tidak bersemangat, bantu dia. Apalagi ada yang ngelihat wajahnya wajah malu-malu terus, kagak bisa gaul. Kan kelihatan anak-anak yang gak bisa gaul, gak berteman, cuman duduk sendirian. Nih yang tukang-tukang gaul datengin. Ngomong sama dia, bro, ayo. Jadi biar dia merasakan bahwa kita nih temennya, kita nih sahabatnya. Dan dia gak ngerasa gue gak sendirian. Jangan-jangan ada yang datang kemari cuma karena disuruh kali. Lu ke gereja sana, jangan ke gereja, gue gak kasih jajan lu. Mama papa ngancam-ngancam begitu tuh. Kalau ada yang masih begitu, kasihan deh lu udah gede-gede begini. Masih begitu cara datang ke gereja. Datang karena kecintaan sama Tuhan. Datang karena kerinduan sama Tuhan. Makanya sampai di tempat ini tanda-tandanya kelihatan. Mau ketemu Tuhan, mau bersemangat. Seperti itu. Selanjutnya. Lihat. Ayat 26 bilang apa? Dari ayat sana tuh 26 bilang kita mundur nih. Kayak baca Al-Quran nih, mundur. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah ini yang dimaksud dengan kesatuan. Gak ada tuh ceritanya Anda hidup sendiri-sendiri. Ngelihat teman yang begitu-begitu aja. Coba yang mungkin gini ya, tidak semuanya. Cuma satu yang bersemangatnya kayak saya di sini aja. Minggu depan nih, ayo dong. Apalagi WL-nya. WL bilang nih gak bakal gue terusin nyanyi ya. Kalau kayak begini, ayo nyanyi. Ah itu tuh WL yang kayak gitu tuh. Minggu depan cari tuh yang kayak gitu tuh. Itu bayar mahal boleh tuh. Kasih aja duit banyak-banyak. Lu pokoknya ajak begitu. Lu nyanyi, kalau dia gak nyanyi lu berhenti aja. Lu tegurin satu-satu. Cari WL kayak gitu. Gak ada di sini, cari di luar. Gitu ya. Yang terakhir nih. Dari firman ini di Korintus. Supaya apa saudara? Dari kesatuan tubuh ini. Supaya jangan terjadi perpecahan. Perpecahan itu bukan berarti kita berpisah. Saudara sebelah makanan kiri gak berteman, gak ngobrol, itu perpecahan. Saudara punya masalah gak dikasih tahu temannya punya masalah, kita gak tegur apa-apa. Itu perpecahan. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling apa? Baca, saling memperhatikan. Coba saudara, hari ini mulai dirubah. Saya 3 bulan lagi gak bakal diundang, saya berdiri di belakang. Saya ikut ibadah di sini, saya pengen lihat nih. 2 bulan lah gak, 3 bulan kelamaan. 2 bulan berubah gak nih? Nah udah beda nih sekarang nih, kalau udah beda kayak gitu. Saya mau puasa dan berpuasa lagi gitu. Untuk Tuhan terus dahsyatkan anak-anak youth seperti ini. Supaya orang kalau ngelihat ini gila nih anak-anak youth kalau nari kayak begini di tempat gak boleh ada nih, kasih tiker aja.
Karena kalau nyanyi bisa goyang-goyang, lari-lari. Kapan? Jangan cuma mimpi doang tuh. Oke, ini yang dimaksud oleh Alkitab. Dalam kerangkanya kita harus menjadi satu unity. Boleh buka? Nah sekarang kita mau lihat apa dunia bilang. Artinya dunia berbicara apa tentang unity. Jadi filosofinya apa nih? Kesatuan itu seperti apa? Persatuan bukan berarti sama. Jadi gini, kita gak bakal bilang lu mesti kayak gua dong. Apa yang gua lakukan lu mesti lakukan. Gak gitu. Jadi persatuan itu bukan berarti menyamakan setiap orang menjadi sama. Lu mesti kayak gua gak bisa nyanyi, lu tetap mesti bisa. Enggak, tiap orang dikasih karunia dan talenta masing-masing oleh Tuhan. Biarkan dia. Kalau dia punya persoalan dengan cuma orang yang berdiam diri aja. Biarkan, tapi bayangin ini. Kediamannya dia ini ada masalah apa? Atau apa yang bisa dimanfaatkan dari orang-orang seperti ini. Nah ini yang membuat kita jadi hidup. Contoh gini, bro. Lu bisa pegang sound gak? Bisa pegang multimedia gak? Pegang lighting gak? Tugasin, kasih supaya mereka bersemangat. Tugasnya diam, orangnya kalau udah diam begini biasa serius nih. Lampu gak keren nih, gue mesti goyangin kanan nih, kiri. Karena dia biasa sendiri, waktu dikasih tanggung jawab kayak gitu, biasanya lebih keren. Mulai, minggu depan bagi tugas, rolling, kasih orang-orang, kasih kesempatan anak muda. Jangan lu lagi di situ. Lu kasih semangat sekarang, menarinya yang keren. Apalagi saudara filosofinya dari persatuan, dari unity. Dalam perbedaan seharusnya saling menghormati dan melengkapi. Ini yang banyak terjadi. Seringkali perbedaan itu bukan kita manfaatkan nih. Saya rasa saya berani yakin di antara kita ini banyak, hampir semuanya tiap orang berbeda. Ayo mulai saling, kekurangan dia, kelebihannya dia. Kita bilang ini, bro lu mah dahsyat, hebat. Kita kasih hormat sama dia. Artinya tetap memberikan penghargaan buat mereka. Bahkan kalau ada kekurangan dia lengkapi. Tahu kata melengkapi. Bantu dia. Supaya dengan kekurangannya dia tidak menikmati kekurangannya. Tapi dia dapat menikmati. Kekurangannya sebagai sesuatu yang nantinya buat teman-teman dia care banget sama dia. Jangan bosan-bosan datang lagi. Apalagi kayak Iskia nih. Kalau saya jadi Iskia masih seumur dia. Boh saya mah lenje banget dah. Tahu bahasa lenje. Kemana aja saya datengin. Bro ayo dong so akrab. So akrab pasti saya. Aduh gitu. Mau dibilang genit kayak mau apa pokoknya akrab. Itu. Dan saya lihat tadi banyak tuh yang berdiri di depan yang menarik. Ini orang-orang lama, orang-orang hebat. Minggu depan kayak begitu. So akrab. Tapi itu yang perlu kita lakukan supaya mereka semua ngerasa. Aduh gue diperhatiin gak enak nih kalau begini-begini terus. Kalau satu mulai merasakan, dua saya rasa semua merasakan. Ibadah ini akan berbeda. Ibadah ini akan berubah. Amin. Bener gak amin nih? Cuman kali disuruh amin, bagda amin. Apalagi? Memiliki fungsi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, itu catat tuh. Ya, apapun kehebatanmu, kebisaanmu, kalau saudara bisa ngerasa bersuka cita, tunjukkan buat teman-teman yang lain, bukan buat sendirian. Kalau kita punya fungsi terhadap penugasan kita di tempat ini, manfaatkan, beri kesempatan buat yang lain juga seperti itu. Jadi bukan buat kita pribadi. Kita udah hebat nih jangan terus-terusan. Ganti bro, minggu depan lu yang pegang sana yang multimedia, gue yang temenin nih, lu gue ajarin. Kapan seperti itu terjadi di tempat ini? Saya rasa kalau kita masing-masing dibagi tugas rolling kayak begini. Anda bilang begini, gue demen nih, sekarang ada di tempat ini. Ada aja tugas yang gue dikasih. Bukan sekedar kolektan, bukan sekedar tapi banyak tugas yang lain. Kalau perlu gini, suara jelek gak apa-apa. Kalau suara jelek begini aja nyanyi. Nih segini, kagak keluar nih suara. Lu nyanyi aja, lip sync gitu. Tapi di depan jadi singer. Saudara saya kasih tahu orang-orang yang ditugasin kayak gitu. Pasti di rumahnya belajar nyanyi. Malu dong gua, malu. Ini dia fungsinya, pentingnya. Yang udah hebat-hebat gak usah naik. Kasih tahu bro, lu sis, yuk maju ke depan. Saya temenin. Kalau kurang-kurang ada WL. Tadi saya lihat ya, hampir maaf sekali saya katakan. Hampir saya gak dengar suara jemaat tadi. Sama sekali. Saya di belakang tadi perhatikan. Saya sedih juga bilang aduh Tuhan. Kenapa mereka gak bersemangat ya. Gak mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Hari ini mestinya Anda berikan yang terbaik. Minggu depan Anda lagi mau minta sama Tuhan. Kata Tuhan ini lu ngasih aja enggak ke gua. Terus mau minta-minta. Nanti kalau Anda berdoa Tuhan saya mau kerjaan. Tuhan saya lagi kuliah. Tuhan saya lagi sekolah. Tuhan saya mau ini. Tuhan bilang minta. Kata Tuhan ngasih enggak. Kalau ada pertanyaan kayak gitu apakah kita enggak malu.
Tapi waktu saudara nih, teman-teman mulai bernyanyi, memberi yang terbaik dalam pujian penyembahan, angkat tangan, aduh Tuhan kau baik. Saudara saya kasih tahu, apapun permintaanmu, yakini bahwa Tuhan melihat dan mendengar dan Tuhan mau memberi. Tapi kalau enggak ada yang kita berikan, apa jangan kita minta. Malu sama Tuhan, mau minta doa pagi, mau minta papa diberkati, mau minta mama sehat teman-teman. Apa yang saudara sudah kasih sama Tuhan. Pegang itu. Dan saling mengingatkan kita. Saling menolong. Satu lagi, apalagi filosofinya. Ketika terjadi perbedaan, ingat ya, kalau saudara gak cocok, gak nyambung, bukan menghindar. Gue udah males dah gue datang ke youth lagi. Gue males datang ke teens lagi. Saudara bukan berlari, bukan menghindar. Tapi saudara lihat waktu ada perbedaan, ada ketidaksesuaian. Saudara bukan pergi tapi terbuka dengan ketidaknyamanan, sampaikan sama satu orang yang saudara percaya di tempat ini. Siapapun, paling minimal ada ketua youth. Sampaikan Kak, izin Kak ya. Saya ngerasa kurang nyaman banget Kak. Begini-begini, boleh gak Kak? Itu keren. Keterbukaan Anda akan membawa Anda menjadi pribadi yang berbeda. Dan saling berbagi tadi. Dalam segala kekurangan teman-teman yang mereka mau terbuka seperti itu. Kita menolong dia untuk mengangkat, membuat perbedaan sehingga mereka menjadi nyaman. Apalagi? Ini aturannya. Nah bagaimana mulai melakukannya nih? Dengar ya. Unity ini untuk menjadi satu kesatuan yang kayak tadi tuh. Jangan dipecah. Belajar untuk selalu bangun relasi atau hubungan tadi tuh. Jangan malu-malu datangi teman-teman di sini walaupun baru. Anak-anak teens jangan pecah dengan anak youth. Gabung kalau perlu lakukan. Dulu nih saya kasih tahu. Anak saya teens. Dan itu sempat jadi problem dulu. Anak-anak saya waktu teens di sini jadi problem. Karena dia ternyata diangkat oleh pengurus-pengurus youth jadi pengurus. Dia atur ini dan itu diprotes. Anak-anak bilang begini, Kak saya nyaman Kak. Anak-anak teen itu kayak anak sekolah minggu. Padahal aku itu gak ada yang mau ngajarin. Saya ajarin, saya diomelin. Katanya kita gak begitu biasanya. Tapi waktu dia di youth, dia ngerasa diterima. Dikasih tugas, dia jalan kemana. Anak saya tuh bersemangat. Tapi sayang waktu itu apa yang dia lakukannya tidak direspon dengan baik. Sampai dia merasa kecewa karena justru ditegur. Ngapain kamu di teen aktifnya di youth? Lah biarin aja. Ingat nih kalau ada, ini kan udah bergabung. Kalau ada yang seperti itu, beri support, beri semangat. Jangan sampai kejadian seperti anak-anak saya. Dan mereka bilang ini aku malas Pak. Aku ditegurin terus. Aku udah bilang aku mau, aku semangat. Aku yang penting kan gak ninggalin Tuhan. Dan aku lakukan yang terbaik. Di teens aku tetap biasa. Tapi waktu ditugaskan seperti itu. Ingat nih pernah kejadian ada di Petamburan ini. Nah anak-anak teens ingat nih. Berikan support buat kakak-kakakmu di youth. Anak-anak youth. Berikan support buat anak-anak di teens. Anak teens itu anak yang baru kemarin sekolah minggu. Jadi masih ingat lagu-lagu lama. Nah kalau Anda ditugaskan ke teens. Tolong jangan bawa lagu-lagu yang terlalu melambung tinggi. Gak sampai. Kasih lagu-lagu mereka. Kembalikan mereka kepada dunianya dia dulu. Supaya dia merasakan kayak kembali lagi. Seperti itu. Ini. Ya. Bangun hubungan. Jangan pernah dibatasi. Lanjut. Biasakan untuk merasa tidak nyaman bila sendirian atau ngerasa nyaman kalau ada teman-teman. Nah ini nih, ini yang anak-anak muda membuat Anda tidak pernah jadi pribadi yang bersatu dalam satu komunitas yang kuat ini nih. Jangan rasa begini, gue mah biasa, gue main handphone sendirian 5 jam, 10 jam, 12 jam gue sanggup. Saudara mulai rubah kebiasaan itu. Saya kasih tahu. Saya banyak mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan saya cuman karena relasi, hubungan. Saudara tahu kalau lihat pendidikan, saya ini cuman SMA. Gak tinggi, kadang-kadang malu. Saya berhenti kuliah bukan karena gak ada uang, gak kurang pinter, justru terlalu pinter. Terlalu banyak uang pada saat itu. Jadi saya pikir buat apa kuliah lagi itu salah. Dan sekarang malu kalau isi CV SMA, aduh malu banget itu paling malu. Mau kuliah lagi udah males, gak kuliah ya begitu malu. Tapi saya kasih tahu sama saudara, itu yang membuat saya bisa seperti sekarang punya relasi kemana-mana. Saya berapa kali bermeeting, duduk satu meja, berbicara dengan beberapa menteri, beberapa jenderal. Bukan karena kehebatan, bukan karena saya orang kaya, bukan karena ada yang suruh. Cuman karena sering bangun hubungan. Bro gimana? Fit besok ikut.
gue besok ada ketemu nih, lu datang. Karena nih lu tahu, duduk. Dan saya dikasih kesempatan. Saudara bayangin kalau saya lihat-lihat ya foto-foto gitu, keren ya. Kalau jabatannya bisa cuma duduk pendidikan SMA tapi bisa duduk sama orang-orang hebat. Itu cuma karena relasi, karena hubungan. Saudara mana tahu di antara saudara nih siapa tahu nih berapa tahun kemudian ada yang jadi menteri. Ada yang amin nih. Ada yang jadi menteri. Dua cuman yang pokoknya jadi menteri. Ada yang jadi menteri. Itu maksud saya begitu tuh. Semangat. Jadi kalau Anda dinubuatkan, Anda amin. Biasakan tarik itu. Nah kalau Anda punya kesempatan tiba-tiba. Lu kemarin bukannya yang kalau sekolah minggu ditegurin mulu. Yang kalau nyanyi diem-dieman. Iya dulu gue kan kagak ngerti. Jelek-jelek sekarang gue menteri. Siap. Sekarang gue bisa bantu apa? Sini bantu. Saudara begitu banyak saya mendapat kesempatan karena relasi. Karena bangun hubungan dari teman-teman lama. Mulai hari ini belajar. Bangun hubungan. Apalagi? Nah ini bangun kebiasaan nih. Untuk saling menguatkan. Ini dia nih. Unity, kebersamaan, kesatuan ini dapat dibangun kalau ini nih menjadi bagian. Ini dunia ajarkan kita untuk seperti ini. Boleh buka? Lanjut. Ini saudara lihat ya. Tadi saudara udah baca bagaimana ayat yang pertama tentang tubuh Kristus. Kemudian tentang filosofi daripada unity. Orang dunia juga selalu mengajarkan bagaimana untuk selalu membangun kesatuan. Lewat seminar, lewat tata cara dan segala macam. Orang dunia di dalam perusahaan apalagi ini penting. Tetapi bagaimana orang Kristen bisa, kenapa saya kasih tanda bisa untuk melakukannya. Karena banyak orang Kristen yang tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Apa? Saudara untuk bisa berada di dalam satu kesatuan, di dalam satu komunitas, di manapun. Saudara nggak akan bisa tanpa ada pondasinya. Tanpa ada dasarnya. Contoh saya kasih filosofi begini nih. Saya kasih ilustrasinya gini. Saudara dibilang begini, bro gue dengar lu mau ke Eropa. Iya tuh bagus Eropa, tempatnya keren, udaranya sejuk, gue suka banget tuh. Terus mobil udah disediain. Hotel kebetulan ada, uang jajan juga dikasih. Buset lu mah enak banget, lengkap banget. Iya tuh, itu udah dibayangkan tuh ada tuh. Waduh ke Eropa, berangkat ke beberapa negara cuma tiba dua kali pindah-pindah negara. Tapi ditanya kapan berangkat? Ntar dulu dah, belum. Lah ngapain tunda-tunda? Belum ada duit gue buat ke bandara nih. Mau naik taksi gak ada duit, kalau duit ada baru gue. Ya ilah Eropa, mobil, hotel, uang jajan. Itu hilang. Cuman gara-gara satu pondasinya gak ada. Gak bisa ke bandara, gak punya duit ke bandara. Padahal sarana. Itu ilustrasi yang saya mau berikan buat apa. Kalau kita menginginkan sesuatu tanpa kita punya pondasinya. Pijakannya, dasarnya untuk kita berada di sana. Jangan berharap itu terjadi. Sama seperti unity. Pengennya bersatu, pengennya saling menopang, pengennya saling bersama. Kita kuat, kita happy. Maunya. Tapi pertanyaan ada gak dasarnya? Apa sampai membuat Anda bisa kayak begitu? Apa dasarnya? Boleh saudara tahu gak kira-kira apa? Gak tahu. Coba buka, Kak. Jangan anggap enteng keserupaan dengan Kristus. Kalau saudara punya hidup saudara ini sama kayak Tuhan Yesus. Dari cara bicara, dari cara melakukan lagi yang lain. Saudara sama seperti Kristus dengan keserupaan seperti Kristus. Saudara baru disebut orang-orang yang punya pondasi. Artinya punya dasar. Saudara akan bisa dimanapun saudara berada. Saudara ditempatkan dimanapun juga. Orang-orang model apa? Hari ini kita mau belajar saudara. Kita buka keserupaan dengan Kristus itu apa sih? Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Kita mau baca. Lihat ya saudara. Ini keserupaan dengan Kristus menurut firman Tuhan. Baca nih, dengar, perhatikan. Bahwa firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus, kita nih sebagai orang-orang Kristen, ada nasihat. Tuh tadi tuh. Kalau ada yang salah ingetin. Ada penghiburan yang sendiri. Ayo dong lu ikut. Ada yang seperti itu. Ada persekutuan roh. Tadi nih. Dalam penyembahan ada gak semua yang tutup mata angkat tangan bilang ini anak-anak yuk. Hampir gak ada. Saya gak lihat tadi begitu antusias yang anak Tuhan. Kau baik.
Bikin perbedaan. Biar Anda dianggap, biar orang-orang lihat rada gue gelo-gelo dikit, gak apa-apa. Yang penting buat Tuhan, tunjukkan. Satu orang menambah 2, 5 dan akhirnya semua mulai menunjukkan bagaimana Anda cinta di dalam Tuhan, di dalam roh, dalam pujian dan penyembahan. Saudara saya kasih tahu, tempat ini akan berubah. Membuat orang, lu mau datang ke Youth Petamburan, oh, beda. Seperti itu. Apalagi ada kasih mesra, ada belas kasih mesra tuh begini. Itu tadi tegur sapa, harus dong. Anak-anak youth, kalau anak-anak teen datang bilang begini, bro, kasih pelukan. Tahu gak pelukan jagoan tuh kalau laki sama laki, kalau ketemu tuh banyak yang suka berpelukan itu. Adu pundak tuh. Itu yang dilakukan. Coba besok kalau datang jangan salaman, apalagi datang sendiri. Pas dia udah masuk, hey bro, apa kabar? Dia akan risih. Tapi mulai. Kalau 1 kali, dilakukan 2 kali, 3 kali. Udahlah. Saudara akan lihat bagaimana tempat ini menjadi tempat yang mesra di dalam Tuhan. Dan kalau kata belas kasihan, saudara gak usah saya ajarkan lagi tentang belas kasihan. Ada di antara kita yang punya kekurangan-kekurangan untuk tidak bisa akrab, tidak bisa nyambung. Itu yang saudara harus lakukan. Karena itu sempurnakanlah kasih sukacita dengan kata Paulus seperti itu. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya gini, gua mau apa sama lu pasti sama. Yang gua rasain pasti sama lu nih. Kenapa tadi ibadahnya gak enak ya? Sama, gue juga rasanya gak enak tuh. Kapan seperti itu? Ini baru namanya kesatuan. Lah kalau yang di sana diem-diem aja, kita cuman ya mau bilang apa emang begitu. Itu juga ada kesatuan. Rubah. Mesti berani. Bahasanya begini, lebih baik di tempat ini ada 10 orang. Tapi menunjukkan antusias daripada 50 orang sakit semua di tempat ini. Kalau nyanyi begini, udah kayak orang sakit. Saudara tunjukkan bahwa selesai dari mendengarkan firman Tuhan, saudara bilang Tuhan saya mau diubahkan. Yang ketiga dengan tidak mencari kepentingan. Saudara tahu artinya atau puji-pujian yang sia-sia, gak usah sombong, gak usah pakai buat buat kepentingan kita lah. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Inilah kesatuan saudara. Artinya kalau saudara mengutamakan, memperhatikan, mulainya di belakang-belakang nih. Kayak saya tadi berdiri di belakang lihat-lihat nih. Dia mulai diam sendirian. Bro, gimana? Sehat? Semangat? Kapan pengurus-pengurus mulai mendatangi seperti ini? Bangun! Sesuatu yang baru. Untuk unity terjadi. Bukan cuma cerita. Kalau saudara cuma dengerin, terus saudara dengerin khotbah doang gak dapat apa-apa. Yang keempat, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran, perasaan, tindakan sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh cinta kasih. Kalau enggak ngapain udah anak-anak di sorga turun ke dunia ini cuma buat disalib. Padahal dia mampu mengatasi dunia ini dengan cara dia. Tapi tidak dilakukan itu. Dia turun sebagai manusia. Nah kapan kita sama seperti Tuhan Yesus? Enggak penting. Walaupun gue lebih tua gue datengin dia. Enggak penting gue anak muda gue tetap hormati dia. Kapan kita saling berbalik, saling berbagi. Sehingga Anda nih nanti lama-lama begini. Udah kita bubarin aja gak ada teen sama youth yuk. Ini jadi komunitas anak muda aja. Karena ngerasa gak mau dipisahin. Nah kapan itu terjadi? Jangan karena dipaksa hari Minggu gak ada ruangan. Ya mau gak mau dah gue gabung sama youth dah. Ya sedih banget tuh kayak begitu. Nah ini saudara coba kita baca bersama-sama. Bersama-sama baca tapi yang birunya aja dari atas ke bawah ya. 3, 2, 1. Ya tunggu. Ini udah berbangun belum nih? Woi. Suaranya yang gede. Anak sekolah minggu biar terganggu di bawah tuh. Ya oke 3, 2, 1. Itu yang disebut namanya unity. Versi Tuhan dan Tuhan maunya Anda seperti itu. Saya nggak pengen cuma dengar khotbah, kemudian Anda bilang ya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga. Mending kalau kiri ada yang lewat, kanan tunggu, nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk, tadi ngomong nggak ngerti. Paling minimal masuklah, apalagi sampai tinggal. Nah ini yang saya mau, Tuhan mau kita mau melakukan apa yang diinginkan dengan unity. Versinya Tuhan. Boleh buka?
Saudara, kalau tadi udah diajarkan apa itu yang Tuhan mau tentang unity. Kemudian Tuhan sudah ajarkan dengan firman-Nya apa yang harus kita lakukan dengan unity. Sudah diajarkan. Nah saudara, yang saya mau sampaikan buat saudara adalah hari ini bagaimana menjadi pribadi yang dapat membangun kesatuan. Karena saudara serupa dengan Kristus. Jadi gini, enggak mungkin saudara bisa bersatu. Enggak mungkin saudara hidup di dalam kekudusan dan yang lain-lainnya. Tanpa saudara punya dasar. Pertama, anak-anak muda nomor satu tentang kata pertobatan. Saya beberapa kali tadi katakan sudah mulai hari ini coba bawa Alkitab. Bertobat dong gini, mulai dah, coba dah. Kuatkan hati dah, coba saudara lihat. Saya pengen tahu nih dalam 1 tahun ini tergerak gak saudara untuk melakukan itu. Ingat ya, apa yang membanggakan Tuhan itu akan Tuhan berikan buat membanggakan saudara. Catat ini. Saya dari muda orang yang nakal, bengal, bandel minta ampun. Tapi cuma satu, saya orang yang takut sama Tuhan dan hormat sama Tuhan. Itu saya gak tahu itu karunia tuh, saya bilang Tuhan thank you. Di balik nakal, di balik bandelnya saya nih. Saya orang takut sama Tuhan. Beberapa kali sih diajakin sama teman-teman setelah saya dewasa, saya bekerja. Bro, kita ketemu di satu dukun hebat. Tahu di perjalanan saya bergumul bilang begini, Tuhan saya gak mau nih Tuhan. Tapi ini si jenderal satu geblek nih ngajakin saya nih Tuhan. Saya bilang saya gak mau Tuhan, saya gak mau. Tapi Tuhan pokoknya saya gak mau. Tuhan tahu hati saya. Itu saya bergumul. Nah kapan kita seperti itu? Anak-anak muda takut sama Tuhan. Saudara tahu sampai di depan si dukun. Dia bilang begini, Bapak aja dulu. Dia masuk ke dalam, saya di belakang. Aduh Tuhan saya udah gak pengen sebenarnya begini-begini. Nanya apa sih, dia mau kasih apa. Itu saya tolak betul-betul. Itu kekuatan saya dari muda begitu saudara. Dan tahu waktu giliran saya dikasih masuk. Pada Fit masuk. Saya masuk ke dalam. Waktu di dalam nih saya bilang gini. Saya nungguin dia tanya ada permasalahan apa gitu. Ya Pak. Cuma gitu pengen tahu mau mulai karena dia gak bicara. Ya Pak. Dia bilangin Pak David maaf ya. Persoalan Pak David itu gak bisa saya yang selesaikan. Ada pribadi nanti ada orang yang bisa menyelesaikan bukan saya. Dalam hati bilang ini. Yes. Geblek dia mau bantu-bantu gua. Tuhan gua lebih gede. Dan saudara tahu saya gak dikasih apa-apa. Gak ada nasihat dari dia. Dan saya boleh keluar. Itu permintaan seorang anak muda. Yang tidak mau hatinya, hidupnya terganggu. Karena dikasih begini, gak ada cerita tuh. Dan itu saya akui. Bahwa saya begitu takut. Dan kita nih sekarang, saudara-saudara yang di sini, teman-teman yang ada di sini. Coba perhatikan nih. Berani gak saudara menunjukkan kebanggaan sama Tuhan. Supaya Tuhan bangga sama saudara. Kalau sampai ada yang 3 bulan masih, buat apa? Sama kata Tuhan juga ya buat apa? Jangan sampai Tuhan memperkatakan yang sama dengan saudara. Ya semuanya gak ada yang bawa, Tuhan juga sama. Gak semua kok saya berkati. Catat itu. Kalau jadi anak-anak muda yang mau berguna, yang mau bermanfaat, saya kasih tahu. Saya dengan usia seperti ini, saya masih mempunyai cita-cita loh. Cita-cita saya gak kecil. Saya punya cita-cita yang gak masuk akal dari kemarin saya udah lemes. Terus Tuhan aduh jangan dong, cita-cita udah kelewatan kali. Jangan saudara pikir saya gak pengen duduk jadi menteri, saya pengen bukan jabatannya saudara. Saya punya tugas buat negeri ini. Dan orang seperti saya masih minta sama Tuhan, Tuhan dudukkan saya di sana. Tuhan saya minta, buat apa nanti kita lihat waktunya. Kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan, kalau enggak ya yang penting dengan namanya juga cita-cita. Tapi saya pengen dan kesempatan itu ada, tinggal tunggu waktu. Saudara lihat kapan itu terjadi, waktu kita baik, waktu kita sama Tuhan begitu luar biasa, Tuhan akan begitu luar biasa buat saudara. Yang kedua, kalau kita udah lepas dari hidup yang lama, jaga kekudusan. Salah satu jaga kekudusan gini, mampukan untuk tidak pegang HP. Saudara gak usah tersinggung dengan ucapan saya. Masih banyak saudara yang saya bilang coba kuatkan hati untuk lepaskan HP. Selama ibadah pokoknya tidak dan saudara akan galau dalam 1 jam itu. Tapi kalau saudara lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, saudara akan punya kemampuan untuk mengatakan tidak. Dan itu akan jadi kebiasaan. Dan sekali lagi, apa yang kamu perbuat di sini bukan buat gereja ini. Bukan buat pengurus youth. Tapi buat Tuhan. Bagaimana saudara menghargai Tuhan. Supaya Tuhan gak akan kurang untuk belajar. Untuk terus mau menghargai kita. Yang terakhir adalah berkarakter ilahi. Saudara, kesatuan itu gak usah diajarkan.
Saudara nggak perlu diajarkan ini, lu mesti bersatu dong, kita saling menopang, nggak kuat, nggak perlu. Kalau karakter saudara adalah karakter Kristus, saudara adalah orang-orang yang pengen kesatuan itu ada. Saudara akan tidak nyaman kalau ada komunitas kita nggak nyaman. Ada yang kurang saudara yang merasa gelisah. Saudara kan, dan saya dari dulu kayak begitu di tempat ini aja gitu. Kenapa saudara pikir saya masih ngajar sekolah minggu? Usia saya itu udah opa-opa. Emang gak ada yang lain kak? Jawaban saya balikin lagi, kalau ada yang lain, gue udah berhenti dari kemarin. Kak gak ada saudara. Baru masuk setahun, nah ini generasi muda nih, generasi baru nih. 2 tahun dia minggat, situ lagi. Jadi keberadaan saya karena saya cinta dengan Tuhan. Dan saya mau melakukan terus tidak pernah berhenti. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan saudara tahu dampaknya, apa yang saya lakukan buat Tuhan, berdampak buat hidup saya banyak banget. Banyak banget. Saudara nanti deh kapan-kapan berdengar cerita saya bagaimana Tuhan memberkati orang-orang seperti saya yang menghormati Tuhan bagaimana. Saya rasanya hidup saya, aduh kayaknya gimana ya. Gak pernah ada kekurangan saudara. Gak pernah ada kekurangannya. Apa yang saya mau ada aja. Kalau ngomong ke luar negeri dulu cita-cita ya sekarang mau udah kayak keciledug ke luar negeri. Asal pengen aja. Tanggalnya kapan ya? Itu kalau saudara lihat basicnya nggak akan terjadi. Tapi kondisi sekarang memungkinkan. Karena apa? Saya memberi yang terbaik sama Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan saya Tuhan berikan. Coba saudara pikirkan. Apa yang menjadi kerinduan? Saya pengen lulus kuliah. Saya pengen jadi orang hebat. Saya pengen begini. Coba buat supaya Tuhan memberikannya. Karena Tuhan dibanggakan dengan saudara. Jadi berkarakter ilahi, catat ya. Berkarakter ilahi penting. Apa sih berkarakter ilahi? Gak usah banyak-banyak, ingat ya. Unity akan terjadi otomatis kalau karakter kita adalah karakter Kristus. Saudara masih hafal kak lagu ini di sekolah minggu? Masih ya? Coba nyanyikan yuk. 3, 2, 1. Ini karakter ilahi. Apakah ini menjadi karaktermu? Yang pertama kasih. Apakah engkau mengasihi teman-temanmu yang selama ini sendirian? Apakah engkau gak mengasihi ada teman-temanmu yang selama ini ada yang sekolah sampai di ketakutan karena tidak bayar sekolah? Adakah di antara kita ada loh, kita sekali uang jajan kita tuh bisa biar 3 bulan dia bayar sekolah. Mampu gak kita gak usah jajan 1 bulan ini? Untuk kita diam dan kasih tahu, bro kita bantu. Lewat teman-teman kita tolong dia. Ada nggak kasih itu? Buat teman-teman di sini yang sendirian, yang nggak punya kemampuan, banyak. Cuma kasih yang membuat tuh teman-teman yang mau berpisah menjadi satu, yang mau jauh menjadi sama. Kalau karakter ilahi yang satu aja ada, kasih itu ada, nggak mungkin saudara nggak betah, nggak mungkin saudara mau dipaksa-paksa ada di youth ini. Akan menjadi kecintaan. Unity itu bukan dibentuk, tapi unity akan terjadi dengan sendirinya, asal dari dalam. Saudara berubah, saudara memilikinya, maka saudara akan keluar apa yang Tuhan mau. Sukacita, tahu sukacita? Di mana ada kita, pasti ada happy. Ada sukacita. Saudara punya masalah, saudara gak bilang begini, aduh enggak. Saudara bilangnya ada Tuhan. Ada Tuhan yang bela aku. Aku percaya selalu ada sukacita, itu yang namanya karakter. Anak-anak muda gak bakal ketakutan. Anak-anak muda akan selalu berani. Kalau ada teman-temannya bermasalah, berikan dia sesuatu yang membuat dia ngerasa nyaman, jadi happy. Itu yang disebut sukacita. Bahasanya nggak ada lo, nggak rame. Jangan ada yang datang, nah dia datang tutup yang dia datang. Jangan begitu saudara, itu tuh. Damai sejahtera, bagaimana damai sejahtera menjadi karakter sih? Sifat, tahu damai sejahtera. Kalau ada kita nih, pasti nyaman. Contoh begini, besok youth mau ngadain retreat, jalan nih. Lu kan belum daftar-daftar, ntar. Mulai nih rasa risih nih, ada rasa kasih bilang begini, kenapa sih dia belum daftar-daftar? Kenapa sih dia? Cari info. Kalau perlu tanya, Tan, mamanya kan kenal nih, Tan, situ gak daftar-daftar. Mamanya gak bakal main-main bilang begini, belum ada duit, mahal banget. Yang begini nih kita harus jadi pribadi yang membawa damai sejahtera. Ngomong sama yang lain, ternyata dia belum daftar sampai hari gini tuh gak ada duit. Kumpulan yuk, patungan yuk. Siapa yang punya nih? Saudara dan waktu saudara bilang, lu besok mesti ikut. Enggak nanti, udah dibayar. Tuh, pegang daftarnya. Saudara, di mana ada kita damai sejahtera, ada itu yang paling penting.
Saudara begitu enggak? Kalau saudara buat begitu tuh orang-orang yang saudara dapat diberikan oleh saudara. Dia bilang begini, gue gak akan lepas rasa thank you gue sama anak-anak youth ini. Buat unity itu terjadi karena hati kita, karena dari dalam kita sudah punya seperti itu. Kesabaran gak usah ditanya. Saya aja sabar di belakang tadi ngeliatin, ya elah nyanyinya begini amat. Maaf ya, saudara kan kita belum tentu ketemu lagi besok. Belum tentu ketemu lagi minggu depan. Bisa jadi saya diundang lagi kan 5 tahun lagi nanti kan udah beda gitu kan. Saudara jadi pembicara juga, gak kayak saya gitu. Nah, kesabaran itu harus ada, harus tetap maklum. Jadi kalau ngelihat orang begitu tetap sabar. Tapi tetap kasih tahu, bro lu tuh. Ngulang lagi, bro lu tuh. Siapa yang udah nonton film sore? Sudah? Ada? Belum ya? Sudah? Waduh nonton tuh film tuh, bikin capek bener-bener tuh. Mati lagi, bangun lagi, mati lagi. Sampai bilang ini sutradara kagak capek-capek. Saudara, kesabaran yang ditunjukkan oleh Sore itu nama istri, calon istri yang belum jadi tapi istri masa depan katanya. Dia mati, dikasih terus kesempatan. Dia sebenarnya capek. Pasti lu begitu lagi. Nonton tuh. Di situ kita ambil nilai tentang kesabaran. Artinya lu tetap mesti sabar. Ngelihat teman-teman kita yang begini, lu mesti sabar tapi tetap lakukan. Dia begitu, dia sabar tetap lakukan. Melihat teman-teman yang tidak bersemangat, sabar tapi tetap, bro ayo dong, nyanyi dong. Kalau perlu mulai ini besok bikin komunitas, pengurus bilang begini, di antara kita gak ada yang mulai gak semangat ya. Selipin, satu orang di sana, diselip. Supaya apa? Yang bersemangat ini bawa api. Jadi yang, ayo dong. Jadi jangan kumpul pengurus di sini, jemaat enggak, pecah. Isi, ini dia. Kemurahan, itu gak usah ditanya tadi yang saya katakan. Saudara tetap orang yang mau memberi, melayani. Bro gue antar pulang ya, gue naik motor sendirian nih. Bro bertiga aja, kita kan laki-laki. Bertiga lu paling belakang, atau di tengah, atau di depan. Saudara kalau saudara lakukan yang seperti ini itu membuat orang risih. Gak bakalan dia mau jauh dari saudara. Unity itu gak usah dibentuk, diajarkan. Asal karaktermu karakter ilahi. Tuhan akan kamu akan menjadi bagian. Kebaikan sama kesetiaan. Tahu kata kesetiaan? Saudara setia dalam banyak hal. Setia gak sama Tuhan bahwa Tuhan memberkati. Saudara mulai belajar setia, Tuhan aku mau mengembalikan hidupku. Dengan cara kalau ibadah benar Tuhan. Bukan cuma aku yang akan diberkati karena aku masih sekolah. Tapi mungkin papaku, mungkin mamaku, mungkin adik-adikku. Lihat dari cara saudara memberi buat Tuhan. Saudara layak untuk meminta, berharap bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan itu pasti terjadi. Tapi banyak anak-anak muda yang gak nyadarin itu tuh. Ya biasa-biasa aja hidupnya begini-begini aja lewat. Bayangin nih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan saudara jadi orang tua tiba-tiba biasa-biasa begitu ya. Rugi gak? Saudara gak mengalami bagaimana Tuhan mau memberkati saudara. Kelemah lembutan. Itulah yang memang diperlukan oleh kita-kita. Kayak Hizkia coba lihat. Orang kan walaupun lagi marah dia. Apa kabar, gimana? Lagi marah dia. Dia gak apa kabar, gak gitu mukanya. Dia tetap tenang, cool. Atau memang begitu dia disebut. Kalau orang yang cool terlalu begini tuh bisa disalibkan lama-lama. Karena dia capek, tapi biarkan dia disalibkan. Karena apa yang terjadi buat diri dia pasti akan memberikan keselamatan buat orang lain. Amin. Nah, jadi lakukan itu. Dan penguasaan diri ingat saudara, kalau ditegur sama saya hari ini, saudara gak usah marah, gak usah kecewa. Saya hari ini memberikan firman Tuhan cukup panjang karena banyak pesan-pesan yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudara, buat teman-teman, buat adik-adik sekalian. Ingat, saya tidak setiap kali di sini tapi apa yang saya sampaikan jangan dengarkan seperti apa yang saya sampaikan. Dengarkan bahwa Tuhan memakai saya untuk menegur, untuk menyampaikan, untuk membangun, memberikan sesuatu yang baik. Supaya youth di tempat ini akan menjadi sesuatu yang berubah. Kapan anak-anak youth angkat tangan dan orang sakit disembuhkan. Kapan anak-anak youth berkata terhadap satu masalah itu dilewatkan. Kapan anak-anak itu bikin suatu kegerakan di mana orang-orang merasakan ada sesuatu tangan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita anak-anak itu. Kalau saudara cuma datang ibadah begini-begini doang, saudara gak punya apa-apa. Tapi jadikan sesuatu perubahan. Supaya dimanapun saudara berada, Tuhan merasakan bahwa Tuhan ada di sana juga buat saudara. Orang lain semua merasakan seperti itu. Amin. Nah saudara kita tutup. Saya sudah cukup panjang tapi sudah minta izin tadi. Iskia kelihatannya kebanyakan nih, tapi gak apa-apa. Toh gak ada ibadah lagi, gak ada gitu. Saya mau 35 menit, sekarang jadi 48 menit. Saudara, ini dasarnya saudara. Jadi karakter ilahi adalah pondasi yang paling kuat. Ingat ya, dalam kesatuan.
Saudara boleh bikin aturan kalau saudara nggak punya karakter ilahi. Saudara nggak punya dalam kesatuan. Tetapi ingat nih, apa yang saudara punya sebagai keserupaan dengan Kristus, saudara akan lakukan dimanapun saudara berada, kesatuan itu pasti ada. Amin. Mari kita dudukkan kepala. Haleluya. Tuhan yang baik. Hari ini Tuhan telah berbicara buat kami semua di tempat ini Tuhan. Supaya kami berubah cara memperlakukan Tuhan. Supaya kami berubah cara memberi pada Tuhan. Supaya kami berubah Tuhan. Dan perubahan-perubahan inilah yang membuat ada kebersamaan di antara kami Tuhan. Sehingga kami boleh saling Tuhan menguatkan, meneguhkan. Dan kesatuan itu akan terjadi dengan sendirinya apabila kami mulai melakukan seperti yang Tuhan berikan. Dan karakter itu bukanlah perintah dari Tuhan, tetapi supaya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya anak-anak youth, anak-anak teen, semua yang terlibat Tuhan. Bahkan siapapun Tuhan. Supaya mereka memiliki karakter itu Tuhan, karakter Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang hidup dengan cinta kasihnya Tuhan. Maka kami percaya itu akan menumbuhkan suatu kesatuan yang kuat lebih apapun juga Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyadarkan mereka supaya mereka mulai menghargai Tuhan dengan cara yang benar. Menghormati Tuhan dengan cara yang benar. Memberikan pujian dengan cara yang luar biasa. Karena mereka terus mengingat bahwa apa yang terbaik saya berikan buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Bapak terima kasih, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan, memampukan mereka Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru. Dan unity Tuhan, kesatuan yang diperlukan di gereja ini terjadi karena mereka terbentuk oleh Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan lewat firman Tuhan hari ini akan ada perubahan besar di komunitas ini Tuhan. Di youth, di teen, biarlah generasi muda ini Tuhan akan menjadi generasi yang hebat dan dahsyat. Bapak terima kasih atas segala kebenaran firman. Mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus supaya kami berubah. Hari ini Tuhan kami mau memberikan berkat tersendiri Tuhan buat mereka yang telah diberikan tanggung jawab. Semua pengurus youth yang telah diberikan tanggung jawab boleh berdiri semua pengurus youth. Dan yang terlibat boleh berdiri semua. Semua pengurus youth. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di youth boleh berdiri. Anak-anak yang juga terlibat dalam pelayanan di teens boleh berdiri. Boleh berdiri. Yang terlibat. Tuhan melihat mereka adalah orang-orang yang telah dipercaya lebih dulu untuk melakukan pelayanan di youth ini Tuhan. Berikan urapan Tuhan atas mereka. Supaya mereka menjadi teladan Tuhan. Mereka menjadi contoh satu kesatuan yang akan dibangun oleh cara mereka, tindakan mereka, cara mereka berpikir, cara mereka berucap itu semua boleh menjadi berkat. Biarlah urapan Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Dan mereka diberikan semangat yang menyala-nyala Tuhan untuk membuat di youth ini ada api yang menyala, api kemuliaan Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan supaya mereka tetap Tuhan menjadi pribadi yang dahsyat di hadapan Tuhan. Hari ini semuanya boleh bangkit berdiri. Semua boleh bangkit berdiri. Saudara semuanya tanpa terkecuali, letakkan tangan kananmu di dada untuk kamu membuat janji sama Tuhan. Letakkan tangan kanan kita semua di dada bilang sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mendengarkan firman. Berkata dengan hatimu sendiri. Berbicara bahwa kalau ada kekurangan dengan cara kita memperlakukan Tuhan. Dengan cara kita beribadah, dengan cara apapun, bilang Tuhan, ampuni Tuhan. Saya terlalu menganggap enteng setiap ibadah Tuhan. Bahkan ibadah menjadi sesuatu yang rutin, bukan sesuatu kerinduan sama Tuhan. Hari ini buat pengakuan sama Tuhan, katakan Tuhan ubahkan saya. Tolong saya Tuhan. Berikan saya kemampuan untuk berubah Tuhan. Berikan saya sesuatu yang baru Tuhan. Sehingga tidak lagi seperti yang lama. Saudara bikin komitmen sama Tuhan. Siapapun saudara hari ini, buat Tuhan. Buat saya menjadi pribadi yang membuat kesatuan ini bertumbuh menjadi baik. Ampuni saya Tuhan, bila saya terlalu sering Tuhan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Buat saudara yang tidak sungguh-sungguh dalam setiap pujian penyembahan, katakan ampuni saya Tuhan. Karena saya gak begitu sungguh Tuhan, hari ini saya mau tunjukkan
Kalau saya memberi yang terbaik, maka saya akan mendapatkan yang terbaik. Itu biasa hukum alam yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan, berikan mereka semua kemampuan Tuhan untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter ilahi Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi satu kesatuan, komunitas Tuhan yang dahsyat. Biar Tuhan mendengar apa yang menjadi doa mereka. Bahkan Tuhan berkati dalam segala kekurangan dan keadaan mereka. Supaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam segala kecukupan, dalam segala kesehatan. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini, anak-anak Yot dan Tin ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa kami dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara jangan dulu. Boleh gak saya minta satu hal? Satu hal nih. Saudara kan kenal satu sama yang lain. Kalau gak ada yang kenal, saudara katakan bro jadi teman ya. Kalau saudara ada yang kenal dengar nih ya. Kalau saudara yang kenal, saudara ada punya masalah, coba berani gak? Hari ini cuma kesempatan saya minta nih. Saudara datangi, kalau ada sesuatu bro, gue punya salah sama lu. Akui, dan hari ini keluar dari kursi masing-masing, 5 menit setelah itu saya akan buka ke belakang kok. Silakan bangun keluar, hamparkan teman-temannya, berikan salam, katakan semangat. Ayo keluar semua. Yang belum kenal katakan salam kenal, jadi teman yang hebat. Kalau ada sesuatu yang salah sampaikan, bro. Kalau gua ada salah, minta maaf ya. Tegur gua, ingetin ya, seperti itu. Ayo semua keluar, berikan semangat dan berikan semangat. Tuhan memberkati.